Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang susah semoga diangkat kesusahannya, yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang gelisah semoga diangkat kegelisahannya, yang belum punya jodoh semoga dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha, dan yang udah berkeluarga semoga dikasih keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga disehatkan badan kita, semoga dilapangkan rezeki kita, semoga dikabulkan hajat-hajat kita, wa hajatil dunia bil maisyar wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang telah kita lakukan di dunia adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Kalau melakukan banyak amal baik, kita akan masuk surga, tetapi jika tidak, nerakalah yang akan menjadi balasannya. Lalu tidak adakah kesempatan untuk masuk surga? Siapakah yang bisa menolong kita? Mengapa orang tersebut mau menolong kita? Tapi sebelum saya lanjut, saya memohon kerendahan dan keikhlasan hati Anda supaya mensubscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda. Orang yang akan menolong ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk di hari kiamat pada saat manusia mementingkan dirinya sendiri. Di hari kiamat ada seorang yang sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Siapakah dia? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sibuk memohon kepada Allah untuk umatnya supaya masuk ke dalam surga. Beliau juga adalah manusia pertama yang dibangkitkan nantinya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti ialah Muhammad. Karena besarnya perhatian kepada umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menangguhkan dosa-dosanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal itu untuk menyelamatkan dan membela umatnya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab, hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku. Pada hari kiamat insya Allah doa itu terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Beliau ditawari masuk surga dan syafaat. Tetapi tahukah kamu apa yang dipilih Rasulullah? Beliau memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga, tapi aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja beliau mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Jawabannya tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya berlaku bagi orang-orang bertakwa, tapi juga untuk hamba-hamba yang bergumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Tapi bukan berarti umatnya bebas melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar.
Syafaat itu diberikan sebagai pertanda besar kasih sayangnya, sepak terjang dan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ditarik dari neraka saat hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanyakan keberadaan umatnya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun mengatakan bahwa umat Rasulullah adalah umat yang terakhir. Terakhir datanglah umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis serta memikul beban di belakang mereka. Umat itu datang sambil menyeru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau bangkit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta kepada Allah agar umatnya bisa diberikan minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah memberi umatnya minum, Nabi Muhammad SAW kembali bersujud kepada Allah. Beliau meminta agar umatnya diselamatkan dari sirat. Allah pun mempersilahkan beliau menunggu di ujung sirat. Yang banyak amal baiknya berhasil melaluinya, tapi tak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah SAW kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman yang sebesar biji jagung atau sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkan permintaan kekasihnya itu. Beliau lalu menuju neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Beliau mempersilahkan mereka masuk ke dalam surga. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW bersujud sambil menangis. Beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka. Jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung, ia akan selamat. Allah pun mengabulkan permohonan beliau. Nabi Muhammad SAW lalu menjemput umatnya dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Beliau sampai berdiri menjemput orang-orang yang berjumlah atau ribuan, bahkan jutaan di neraka. Apakah hal itu sudah selesai? Ternyata belum. Beliau masih memohonkan ampun untuk umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi atau sarrah. Hal ini sesuai hadis beliau. Saat itu aku kembali bersujud kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Angkatlah kepalamu Muhammad." Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, Umatku ya Rob. Allah kembali berfirman, "Temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya memiliki keimanan walau sebesar biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan di dalam hatinya keimanan walau sebesar biji gandum, aku masukkanlah ke dalam surga." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu bertanya,
Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Nabi pun menjawab, ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Allah pun mengizinkannya. Dan sahabat beriman itulah sosok yang dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditarik untuk diselamatkan dari api neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberi syafaat untuk umatnya yang berlumuran dosa, sekalipun syafaat itu yang digunakan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari dahsyatnya siksa atau api neraka. Adakah yang bisa melakukan hal itu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ialah tentu tidak. Hanya kekasih Allah yang bernama Muhammad. Siapapun yang meminta syafaat beliau akan memberinya. Hal ini sesuai hadis. Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan berbagi video ini dengan menge-share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.